polisi. Aku diperkaos. Hai, welcome to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas lagi sepak terjang pemerkaos berantai yang berasal dari Inggris, yaitu Robert Clive Napier. Robert Clive Napier lahir di Erith, London, Inggris pada tanggal 25 Februari 1966. Ayahnya bernama Brian Napier dan ibunya bernama Pauline. Ayah Robert bekerja sebagai seorang instruktur pengemudi. Robert memiliki 2 adik laki-laki dan 1 orang adik perempuan. Brian, ayahnya Robert, memiliki kepribadian yang buruk dan temperamental, sehingga Pauline sering sekali dipukuli oleh Brian, dan hal itu seringkali disaksikan langsung oleh keempat anak-anak mereka. Jadi Robert sama 3 adiknya sering menyaksikan KDRT bapaknya ke ibunya. Di samping itu, Brian juga seringkali melakukan pelecehan secara fisik terhadap istrinya. Dan hal itu juga disaksikan oleh anak-anaknya. Bukan hanya itu, keempat anaknya juga dilecehkan. Keempatnya dilecehkan sama bapaknya sendiri. Empat-empatnya disikat. Jadi singkat cerita nih, Pauline kan bercerai dong dengan Brian, dan perlahan Pauline menemukan ada yang aneh dengan kepribadian putranya. Ada satu kejadian, Pauline lagi tidur nih, dan Pauline terbangun karena dia merasakan ada yang menarik selimutnya. Tiba-tiba dia melihat Robert sedang berdiri di sisi tempat tidur sedang mengawasinya dengan tatapan yang kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Singkat cerita, Robert dan ketiga adiknya menjalani perawatan psikiatri selama 6 tahun di rumah sakit Maudsley di Camberwell. Karena kan takutnya perlakuan kasar dari ayahnya berdampak gitu buat psikis mereka. Pada saat itu Robert berusia 9 tahun ketika dokter mendiagnosis bahwa Robert menderita sindrom Asperger dan skizofrenia paranoid. FYI ini ya, sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan mental dan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Anak dengan sindrom Asperger mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Sedangkan skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia yang paling umum terjadi, di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Penderita kondisi ini seringkali memiliki kecurigaan berlebih pada orang-orang di sekitarnya, sehingga sulit mengendalikan emosi atau keinginannya. Dan Robert seringkali mengalami delusi bahwa, "Hey, aku nih pemenang hadiah Nobel loh, aku nih jutawan terpelajar. Aku juga punya gelar master matematika," gitu terus. Jadi ngomongnya selalu ngalor ngidul nggak jelas. Di sekolah, Robert terkenal sebagai anak yang aneh dan hal itu membuat dirinya menjadi sasaran empuk teman-temannya sebagai bahan lelucon dan dia dijauhi sama teman-temannya. Bahkan sampai nggak ada yang mau duduk sebangku sama Robert. Ada satu kejadian, waktu kelas olahraga, ceritanya lagi main bola nih kan. Nah, ada temennya Robert yang nendang bola ke arahnya Robert. Terus si bolanya itu disundul kan sama si Robert pakai kepalanya. Abis itu temen-temennya nggak mau nyentuh bola yang udah disundul sama Robert. Singkat cerita, saat Robert berusia 12 tahun, mereka sedang liburan keluarga nih, kemah-kemah gitu kan. Si Robert mengalami kekerasan seksual dari seorang temannya Pauline. Aku nggak tahu si pelakunya siapa karena udah aku cari informasinya tapi nggak ketemu. Yang jelas pelakunya cowok, teman ibunya, dan sejak Robert ngadu ke ibunya, pelakunya itu langsung dijeblosin ke penjara. Sejak Robert mengalami kekerasan itu, kepribadiannya mulai berubah. Robert berubah menjadi seorang penyendiri dan penggila kerapihan. Jadi kalau lihat yang kisut-kisut, dia kayak gak suka gitu. Dan bawaannya tuh kayak pengen benerin gitu, lebih parah daripada OCD. OCD bukan sih? Ya kan? Tulis di komen ya. Dan ketiga adik laki-lakinya seringkali jadi sasaran penindasan Robert. Ya dipukulin lah, ya dihina-hina lah. Pokoknya kayak gitulah. Sementara adik perempuannya sering diintipin sama si Robert tiap kali adiknya lagi mandi atau lagi ganti baju. Intinya tiap ada kesempatan, ngintip-ngintip gitu. Kalau adiknya lagi ganti baju, lagi mandi, kayak gitu kan aneh.
Nah, singkat cerita, Robert berhenti sekolah di usianya yang menginjak 16 tahun dia keluar kan. Kemudian Robert memutuskan untuk bekerja. Tapi masalahnya si Robert nih orangnya nggak bertahan, nggak kerasan gitu di tempat kerjanya. Sering keluar masuk buat ngelamar kerjaan, abis itu ujung-ujungnya resign. Termasuk yang nggak fokus dan kayak nggak punya pencapaian dalam hidupnya. Sehingga dalam 12 tahun terakhir, dia pernah kerja jadi operator mesin, operator kabel, asisten koki, pegawai pabrik, dan menurut majikan-majikan yang pernah mempekerjakan Robert, dia sebenarnya pekerja yang baik, tapi sering datang terlambat. Dia juga sering bolos kerja. Suatu hari di bulan Agustus tahun 1986, Robert ditangkap polisi gara-gara dia petantang petenteng bawa-bawa senapan angin di depan umum. Tapi waktu itu dia dikasih semacam pembebasan bersyarat lah, jadi sama harus bayar denda juga. Dari sini aja sebenarnya Robert udah mulai ngadi-ngadi. Ternyata si Robert ini gemar mengumpulkan senjata api beserta pelurunya, terus kayak pisau-pisau, senjata-senjata tajam, dan barang-barang itu dia masukkan ke dalam satu kotak yang dia kubur sendiri di taman rumahnya. Awalnya dari kasus-kasus yang ibaratnya remeh-temeh, makin naik level nih. Jadi aku akan bahas satu persatu cara si Robert mulai melancarkan aksinya. Dimulai pada tanggal 10 Agustus 1989, pada pukul 7 pagi, Robert sedang menguntit seorang ibu muda bernama Julia di The Urban Park Plumstead Common di balik semak-semak. Waktu itu, di rumah Julia, kedua anak Julia yang berusia 5 dan 6 tahun sedang ada di meja makan lagi sarapan nih. Sementara mak mereka nih si Julia ini naik ke lantai atas mau mandi. Dan di jam 8.25, Robert keluar dari persembunyiannya, mengendap-endap dan memanjat pagar pembatas rumah keluarga Julia. Kemudian dia masuk melalui pintu belakang. Kayak dia jalan ngelengos, ngelewatin anak-anaknya Julia yang lagi sarapan dengan santainya. Jadi reaksi anak-anaknya Julia juga kayak santai gitu. Padahal dia tahu ada orang asing yang masuk. Namanya bocil segede gitu kan, lagi fokus makan gak sadar ada orang masuk. Lalu Robert naik ke lantai atas. Waktu itu Julia lagi berpakaian nih di kamarnya. Baru beres nih selesai berpakaian kan si Julia ini. Tiba-tiba si Robert masuk. Mereka sempat bertatap-tatapan dan si Julia yang lagi pakai baju gitu kayak sempat bengong beberapa saat. Kayak, ini laki siapa pula gitu kan masuk-masuk ke kamarku. Tiba-tiba si Robert mengeluarkan pisau dari sakunya dan memerintahkan Julia untuk membuka pakaian lalu berbaring di tempat tidur. Waktu itu Robert mengancam kalau Julia berontak, maka Robert akan menyakiti anak-anak Julia. 1, 2, 3 hore, Julia berhasil diperkaos. Jadi nih, anak-anaknya Julia lagi di bawah kan, lagi menikmati sarapan. Sementara di atas, emaknya lagi diperkaos sama orang yang gak dikenal nih. Lagi diruda paksa, 1, 2, 3 hore, selesai. Robert malah ngasih saran ke Julia, lain kali jangan biarkan pintu belakang rumahmu terbuka, cenah. Abis itu si Robert cus lagi nih pergi. Sempet dia ngelewatin anak-anaknya Julia lagi. Tapi ya udah mereka santai aja. Kayak nggak sadar gitu kalau ada orang asing keluar masuk rumah mereka. Dirasa keadaan udah cukup aman, Julia buru-buru turun ke bawah, memastikan anak-anaknya tidak terluka. Dan ternyata anak-anaknya Julia lagi duduk di ruang keluarga, ketawa-ketiwi sambil nonton kartun. Aduh, bocil kematian ini anak berdua. Kemudian Julia lapor polisi kan. Halo, Pak Polisi, aku diperkaos. Dia ceritakan kan semua kronologi pemerkosaan terhadap dirinya, disebutin tuh ciri-cirinya. Pria berkulit putih, berambut coklat, kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian polisi datang ke rumah Julia, melakukan pemeriksaan TKP, dan mengambil sampel DNA yang menempel di tubuh Julia. Tapi ketika diperiksa, profil DNA itu dicari di database kepolisian 1, 2, 3 hore, sayangnya nggak tahu itu DNA punya siapa. Jadi di database punya kepolisian tuh nggak ada datanya, nggak ketemu. Ya emang itu DNA-nya punyanya si Robert, tapi nggak ada di database kepolisian, nihil. Jadi ya udah, kasus pemerkosaan Julia mengambang gitu aja waktu itu. Dan pada bulan Oktober si Robert mengakui aksi pemerkosaan ini ke ibunya. Ya ibunya kaget lah mendengar pengakuan anaknya. Hari itu juga si Robert langsung diusir sama ibunya.
Kemudian Pauline datang ke kantor polisi Plumstead dan melaporkan aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh anaknya. Tapi waktu itu reaksi polisi Plumstead kebingungan karena mereka tidak menemukan adanya laporan pemerkosaan seperti yang dilaporkan Pauline. Dan pinternya si polisi ini dia nggak melakukan pemeriksaan terhadap Robert yang dilaporkan oleh ibunya. Jadi ya udah, mereka bilang nggak ada, ya udah berarti nggak ada. BTW ini polisinya kayaknya mager ya. Pada bulan Februari tahun 1992, selang 2 tahun setelah pemerkosaan Julia, Robert berulah lagi nih. Kali ini dia menembaki jendela rumah seorang wanita yang sedang nonton TV malam-malam. Jadi pas si Robert nembak jendela rumah wanita itu, kemudian Robert lari dan bersembunyi di balik semak-semak. Si pemilik rumah yang lagi nonton TV kaget kan, mau dikejar awalnya tapi nggak bisa karena dia udah terlanjur takut melihat kondisi jendelanya yang hancur dan dia menemukan peluru di antara pecahan kaca jendelanya. Kemudian dia bawa tuh satu-satunya petunjuk itu ke polisi untuk melaporkan kejadian penyerangan itu. Dan karena kurangnya bukti, maka kasus ini lagi-lagi ditutup dan dianggap sebagai kasus tindakan pengerusakan biasa. Next, di tanggal 10 Maret 1992, Robert menyerang seorang perempuan yang sedang dia ikuti. Lalu ketika perempuan itu berjalan masuk ke sebuah gang yang gelap, kemudian tiba-tiba perempuan itu didorong, lalu pakaiannya dilucuti, 1, 2, 3 hore, crot, selesai, habis itu si Robert kabur lagi. Kali ini sama juga, si perempuan itu datang ke kantor polisi buat melapor bahwa, "Bapak, aku diperkaos." Gitu kan. Dia bawa tuh sisa-sisa cairan anunya si Robert dan polisi segera membuat profil DNA dari sampel itu. Dan ketika hasilnya keluar, ternyata cocok dengan DNA pada kasus pemerkosaan Julia. Tapi polisi masih bingung untuk mencari siapa pelakunya karena buktinya kurang. Saking aksi Robert memperkaos itu cepat. Next, masih di bulan yang sama nih. Pada tanggal 18 Maret, lagi-lagi Robert menyerang seorang perempuan berusia 17 tahun yang dia ikuti. Tapi kali ini korbannya sempat sadar kalau dia itu lagi diikuti. Tapi dia lari, tapi ujung-ujungnya kalah cepat. Diancamnya perempuan itu pakai pisau kan. Lalu sama seperti korban sebelumnya, 1, 2, 3 hore selesai, lalu kabur. Lagi-lagi korbannya ngelapor, dicek lagi DNA-nya, ternyata cocok sama yang sebelumnya. Next, pada tanggal 24 Mei, sekitar pukul 2 siang, Robert lagi-lagi menyerang seorang Mahmud nih, yang lagi jalan-jalan siang sama bayinya. Perempuan itu diserang dengan cara menjerat leher perempuan itu, kemudian diseret ke dalam semak-semak. Kali ini korbannya agak gercep nih. Dia sempat nyerang balik si Robert kan, tapi sayangnya lagi-lagi kalah tenaga. Wajah perempuan itu dipukuli sampai hampir pingsan. Dalam keadaan linglung seperti biasa, 1, 2, 3 hore, selesai, habis itu kabur, cus lagi, korbannya lapor polisi, DNA-nya diuji lagi, dan ternyata cocok lagi sama DNA dari korban yang sebelumnya. Sampai sini kok nggak ketangkep juga, padahal kan DNA-nya udah cocok beberapa kali, dari keterangan korban juga deskripsi dan ciri-cirinya hampir sama, itu dia. Masalahnya polisi tidak menemukan bukti lain selain DNA si pelaku, dan kejadiannya secepat, rata-rata para korbannya kesulitan untuk mendeskripsikan ciri-ciri pria yang memperkaos mereka. Jadi seringkali ada beberapa deskripsi yang beda-beda, yang diberikan para korban gitu. Jadi contoh kecilnya, si A bilangnya tingginya sekitar 5 kaki. Nanti si B bisa aja bilangnya 6 kaki 1 inci atau berapa gitu. Ya polisi juga jadinya kebingungan. Waktu itu polisi membuat sketsa wajah si pelaku sesuai dengan ciri-ciri dan deskripsi yang diberikan oleh para korban, lalu menyebarnya bahwa ada seorang pemerkaos berantai di daerah Plumstead. Lalu setelah poster itu disebar, mulai banyak nih orang-orang yang melapor bahwa pernah melihat orang yang sama dengan ciri-ciri pemerkaos berantai. Jadi dalam satu hari itu banyak puluhan telepon masuk yang mengaku pernah melihat laki-laki dengan ciri-ciri kulit putih, rambut coklat, tapi justru lagi-lagi malah bikin polisi bingung. Bukannya mempersempit daftar pelaku, malah jatuhnya memperluas daftar pelaku. Sederhananya, perawakan dan wujud si Robert di Plumstead itu lumayan pasaran. Ya kacau lah jadinya. Makanya polisi waktu itu meminta bantuan seorang psikologi klinik bernama Paul Britton yang juga pernah menangani kasus serial killer Fred and Rose Webb. Dibuat nih profil baru bahwa pemerkaos berantai itu adalah seorang laki-laki berusia 18-25 tahun, seorang pekerja kasar, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, berkulit putih dan berambut coklat.
Tapi cara ini belum juga berhasil, sehingga pada bulan Agustus 1992, kasus ini malah ditetapkan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Jadi dalam beberapa lama itu kasusnya sempat cold case. Ulala ya kan. Suatu hari, dua orang yang berbeda sempat melapor bahwa mereka melihat iklan di koran tentang pemerkaos berantai dan ciri-ciri yang ada di iklan koran itu sama dengan tetangga mereka, yaitu Robert Nepper. Dan dua orang yang melapor itu adalah tetangga apartemennya Robert. Salah satu saksi yang merupakan tetangga Robert melaporkan bahwa Robert adalah penderita skizofrenia paranoid dan profil sang pemerkaos berantai cocok dengan ciri-ciri fisiknya Robert. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, dua orang petugas polisi segera mendatangi apartemen Robert. Diceritakanlah kan bahwa ciri-ciri Robert sama dengan pelaku pemerkosaan berantai. Lalu mereka meminta Robert untuk memberikan sampel darah. Ini pinter nih polisinya, ini beneran pinter nih. Jadi dua polisi itu ngomong, "Mas, nanti tanggal 2 September datang ya ke kantor polisi jam 7 malam. Nih surat panggilannya." Dan di tanggal 2 September itu si Robert nggak datang. Pinter lagi nih polisinya. Dikasih lagi surat panggilan, suruh lagi datang si Robertnya tanggal 8 September. Si Robert datang lagi. Nggak juga. Intinya si polisinya kayak niat gak niat juga mengatasi kasus pemerkosaan ini, dan Robert ternyata tahu bahwa dirinya berhak untuk menolak memberikan sampel DNA. Jadi antara polisi sama si Robert ini tarik ulur sampai lama-lama kasus ini lagi-lagi ditutup. Aneh ya? Aku aja yang baca naskah kasus ini heran dan bertanya-tanya. Nggak habis fikri. Kayak nggak benar-benar kerja gitu si polisinya. Kayak polisinya ini kurang kreatif gitu loh guys. Saking Robert merasa bahwa dirinya bebas-bebas aja dari incaran polisi. Kali ini nggak lagi cuman pemerkosaan nih, makin jauh dia mainnya. Pada tanggal 15 Juli 1992, korban pertama Robert adalah seorang model freelance berusia 23 tahun bernama Rachel Nickel. Rachel tinggal di Wimbledon, London bersama pasangannya yang bernama Andre Hanscombe dan anak mereka yang masih berumur 3 tahun bernama Alex. Hari itu sekitar pukul 10:25, Rachel mengajak Alex dan seekor anjing bernama Molly untuk berjalan-jalan santai di sekitar Wimbledon Common di rute yang biasa dilalui sama mereka. Tiba-tiba, Robert yang ternyata sudah mengintai mereka diam-diam menyergap Rachel. Waktu itu Alex ada di sana, anaknya nih. Dan dia melihat Robert menempatkan sebilah pisau di leher ibunya. Robert menyuruh Alex untuk pergi bawa anjing mereka. Si Rachel diancam kalau si Alex nggak pergi, dia akan dihabisi, katanya. Si Alex bakal dihabisi nih, diancam sama si Robert. Rachel kemudian meminta Alex untuk pergi. Lalu Robert menyeret Rachel masuk ke dalam semak-semak. Ini kejadiannya pagi loh ya, jam 10-an. Tapi waktu itu Alex belum benar-benar pergi nih. Si Robert langsung memerintahkan Rachel untuk membuka pakaian. Si Alex yang belum benar-benar pergi gitu kan, nangis tiba-tiba. Si Robert dikesel dengar si Alex nangis kan. Terus kepala si Alex dibanting pakai kotak perkakas sampai si Alex jatuh tidak sadarkan diri. Si Rachel marah kan lihat anaknya dipukul. Dia coba untuk berontak, berusaha lepas dari cengkeraman Robert, lalu meraih Alex. Sayangnya si Robert langsung menusuk Rachel lebih dari 49 kali. Setelah Rachel tidak bernyawa, dianuknya dulu, kemudian ya 1, 2, 3 hore ditinggalkan begitu saja. Aduh ini sedih sih. Si Alex kan pingsan. Kemudian terbangun kan, dia melihat ibunya sudah tergeletak berdarah-darah, dia duduk di sebelah ibunya, kemudian mencoba membalut luka ibunya menggunakan tisu dan dedaunan. 1 jam setelah ada laporan pembunuhan terhadap Rachel, polisi memblokir pintu atau perbatasan menuju Wimbledon Common. Mereka yakin bahwa kalau pelakunya masih ada di sana, tapi sayangnya Robert udah ada di dalam kereta yang menuju ke London Tenggara. Hari itu salah satu saksi memberitahu polisi bahwa dirinya sempat melihat seorang pria sedang mencuci tangan di sungai dekat lokasi Rachel ditemukan. Saksi menyebutkan bahwa laki-laki itu berkulit putih, berambut coklat, berusia sekitar 20-30 tahun.
Laki-laki itu mengenakan atasan krem, celana jeans biru, dan membawa tas hitam. Kemudian polisi memeriksa jejak air anu yang tertinggal di celana dalam Rahel, dan jejak air anu itu dibawa untuk diperiksa DNA-nya. Saat itu satu-satunya saksi mata kejadian itu adalah Alex. Kemudian ayahnya Alex mencoba untuk meminta Alex menceritakan ciri-ciri pria yang menghabisi ibunya, tapi hal itu membutuhkan waktu berminggu-minggu bagi Alex untuk mendeskripsikan ciri-ciri si pelaku. Hasilnya sama dengan deskripsi saksi sebelumnya. Tapi waktu itu si polisi nggak sadar kalau ciri-ciri si pelaku yang diceritakan oleh para saksi sama dengan ciri-ciri pelaku pemerkosaan berantai yang kasusnya udah ditutup. Saking minimnya bukti, mereka meminta bantuan lagi ke Paul Britton yang psikolog klinik di awal tadi. Lagi-lagi sama aja deskripsinya, banyak ciri-ciri yang tepat sasaran dengan pelaku sebelumnya, tapi polisi dan para detektifnya nggak sadar. Nah, pada tanggal 3 September 1992, pembunuhan Rahel ditayangkan di acara Crime Watch. Dan waktu itu ada 3 orang yang sempat notice, kayaknya pelakunya Rahel kok ciri-cirinya persis sama ya, kayak pemerkaos berantai. Ada nih seorang perempuan bernama Janice yang melapor bahwa dia tahu siapa pria yang membunuh Rahel karena dia kenal dengan laki-laki yang mirip si tersangka. Dan dia mengenali pria itu dari semacam forum-forum cari jodoh khusus para jomblo-jomblo gitu loh di koran, namanya Lonely Heart. Dan dia mengaku seringkali berkirim surat dengan laki-laki ini. Dan di surat yang dikirim dari laki-laki itu selalu membahas minat-minat yang ke arah cabul tapi agak ekstrim gitu. Kayak kekerasan-kekerasan dalam berhubungan dan ilmu-ilmu gaib. Sehingga si Janice ini merasa sangat yakin karena dia tahu persis wajahnya. Dan laki-laki ini adalah 1, 2, 3 hore Colin Stagg. Salah orang cuy. Waktu itu si Colin ditangkap terus dia diinterogasi kan. Colin bilang pada hari kematian Rahel, Colin memang berada di Wimbledon, tetapi dia menyangkal kalau dirinya pelaku pembunuhan Rahel. Paul Britton dan para penyidik rupanya kekeh kalau pembunuhnya pasti si Colin. Tapi sayangnya mereka nggak punya cukup bukti untuk menyeret Colin ke pengadilan. Jadi mereka sepakat membuat jebakan di sebuah forum-forum cari jodoh gitu agar Colin mengakui kejahatannya. Jebakan itu namanya honey trap. Polisi menyuruh seorang perempuan bernama Lizzie James untuk semacam merayu dan berpura-pura tertarik dengan minat-minat Colin supaya si Colin keceplosan ngaku kalau dia membunuh Rahel gitu. Hal itu berlangsung selama 5 bulan tapi itu nggak berhasil. Sekalipun nggak ada bukti yang mengarah kepada Colin, satu-satunya bukti yang dimiliki Lizzie hanya sebuah rekaman kalau Colin menyukai aksi-aksi sadis saat melakukan hubungan 1, 2, 3 hore. Udah cuma itu aja, tapi Colin tetap ditangkap pada tanggal 18 Agustus 1993 coba. Jadi si Colin ini ditahan, dia terus dipaksa untuk mengaku kalau dialah pelakunya. Sampai Colin menghabiskan waktunya di penjara selama 14 bulan. Hingga pengadilan memutuskan bahwa Colin tidak bersalah. Udah jelas nih. Tapi publik Inggris meyakini bahwa Colin lah pelakunya. Coba aja cek DNA-nya. Colin sama nggak dengan DNA yang ditemukan di tubuh Rahel ya kan? Kebetulan minat dalam diri Colin sama dengan profil pembunuhnya. Jadi dicocok logi. Ada ya yang kayak gitu. Padahal mah bukan dia. Dia bebas juga tetap aja dia dicemooh sama masyarakat Inggris. Pokoknya banyak para petinggi-petinggi, polisi, dan detektif sampai para ahli yang bicara di media. Kalau mereka yakin bahwa si Colin ini pelakunya. Padahal mah di prank. Siapa yang bikin prank? Ya mereka sendiri yang bikin. Bisa dibilang di kasus ini lebih pintar penjahatnya daripada polisinya. Kita balik lagi ke Robert nih ya. Pada bulan November 1993, Robert menghabisi korban terakhirnya, yaitu seorang wanita bernama Samantha Bissett, berumur 27 tahun, dan putrinya yang bernama Jasmine Bissett, yang berumur 4 tahun. Keduanya tinggal di sebuah flat di Hatfield Terrace di London Barat. Pada pagi hari tanggal 3 November 1993, Robert mengetuk pintu kediaman Samantha. Kemudian dibuka sama Samantha, namun tiba-tiba si Robert memaksa masuk lalu langsung saja menikam Samantha sebanyak 20 kali di kepala dan leher dengan sangat kuat. Sampai pisau itu
mampu memotong tulang belakang Samantha. Lalu Robert masuk ke sebuah kamar, dia melihat Jasmine di dalam kamar itu lalu memperkaos anak itu. Lalu kemudian Jasmine dicekik, dia meninggalkan Jasmine yang terbujur di antara mainannya yang berserakan, kemudian kembali ke jasadnya Samantha, dan Robert mulai memotong tubuh Samantha dari dada sampai ke pusarnya. Kemudian dibuka, terus tulang rusuknya kayak dipotong gitu untuk melihat organ dalamnya. Lalu kaki kanan Samantha dipotong dari bagian paha atas dan dia berusaha memisahkan antara lutut sama kakinya. Tapi Robert agak kesulitan melakukannya katanya. Gak bisa motong tulangnya. Kemudian bagian perut Samantha dipotong dan dibawa sebagai piala. Jadi total penikaman terhadap Samantha jumlahnya lebih dari 70 kali. Dan sebelum pergi, Robert sempat berpose di atas bantalnya Samantha gitu. Udah dia pergi gitu aja, dan keesokan paginya pacarnya Samantha datang ke rumahnya Samantha lewat pintu yang lain. Awalnya dia melihat ada noda merah di karpet dan berpikir mungkin ini cat punyanya Jasmine yang lupa dibersihkan. Kemudian dia menuju ke dapur untuk membersihkan noda merah itu. Tapi dia melihat lantai rumah itu berantakan. Dia mulai panik nih, kayaknya ada perampokan deh. Kemudian perlahan dia jalan ke ruang depan dan dia melihat ada lengan dan kaki yang mencuat dari sela-sela tumpukan pakaian. Dan bener aja pas dibuka, ternyata itu jasadnya Samantha yang udah nggak karu-karuan gitu. Terus kemudian dia lapor polisi dan baru inget nih, gimana nih Jasmine nih? Dia masuk ke kamar Jasmine dan dia melihat Jasmine ada di tempat tidur dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Kemudian polisi segera datang ke TKP. Waktu itu, saking mengerikannya, seorang fotografer TKP sampai cuti kerja selama 2 tahun. Saking traumanya. Karena dia kayak terus-terusan ke-trigger ngelihat betapa mengerikannya TKP. Penyelidikan segera dimulai nih. Polisi mengumpulkan beberapa bukti diantaranya jejak sepatu milik Robert, sampel DNA, dan kali ini polisi menemukan sidik jari milik Robert di TKP. Dan pas dicek 1, 2, 3 hore sidik jari itu cocok milik Robert. Sehingga pada tanggal 17 Mei 1994, Robert ditangkap, kemudian DNA-nya juga cocok dengan DNA korban-korban sebelumnya ternyata. Baru ketahuan dan dia mulai diadili pada tanggal 9 Oktober 1995. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan Samantha dan Jasmine dan kasus pemerkosaan yang sebelumnya dia lakukan. Dan akibat dari aksinya itu, Robert dikurung di rumah sakit Broadmoor dengan keamanan yang tinggi tanpa batas waktu selama sisa hidupnya. Kok nggak dipenjara? Jadi, Robert terbukti menderita penyakit mental, skizofrenia paranoid, dan sindrom Asperger yang mendasarinya melakukan seluruh kejahatannya. Dan Robert terlalu berbahaya jika dia berada di masyarakat, termasuk kalau satu sel sama napi-napi cere. Ini hampir sama kayak sisian yang udah pernah aku bahas ya. Napi-napi cere, dengar namanya aja udah ketar-ketir kan. Sementara itu, kasus pembunuhan Rachel ditinjau kembali dan ketika bukti yang ditemukan di tubuh Rachel cocok dengan DNA milik Robert, ya udah, ternyata pelakunya Robert. Hasilnya cocok kan DNA-nya. Padahal dulu si Colin diseret-seret dijadikan kambing hitam. FYI kasusnya Rachel ini sampai bertahun-tahun ya prosesnya. Sampai pada tanggal 4 Desember 2007, Robert Cliff Nepper didakwa atas pembunuhan Rachel. Tapi sekali lagi, Robert tidak dapat diadili karena dia menderita penyakit mental. Robert ini dianggap sakit karena dia sendiri katanya merasa bergairah melihat orang lain kesakitan atau sekarat. Saat ini Robert masih ada di dalam tahanan dengan keamanan yang tinggi di rumah sakit Broadmoor. Umurnya Robert sampai hari ini sekitar 58 tahun lah. Kalau kalian mau nengok, silahkan nengok. Nah itulah tadi kisah sepak terjang pemerkaos berantai asal Inggris Robert Cliff Nepper yang membagongkan. Banyak hal-hal di lingkungan kita yang kadang kita anggap hal yang remeh-temeh, perundungan, KDRT yang tanpa kita sadari telah melahirkan seorang monster. Karena pembunuh berantai rata-rata masa lalunya gitu kan ya, sama juga yang sebelumnya si Sean juga kan kayak gitu.
Makanya kita nggak boleh menyakiti orang supaya kita nggak ikut berkontribusi untuk menciptakan monster, guys. Pesan dari kasus ini aku kembalikan lagi kepada kalian. Kalau kalian berkenan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, misteri, biografi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Dadah!